Seperti yang kita ketahui 2 minggu yang lalu, di mana Pak Ustadz menyampaikan terkait dengan sholat dan sabar, yang mana sholat berarti cahaya dan sabar berarti sinar. Hari ini Pak Ustadz akan memberikan dengan tema memancing kesabaran. Tentu kami berpikir, mohon maaf Pak Ustadz, mungkin salah dikoreksi. Kalau ada memancing kesabaran, tentu ada memancing cahaya. Menurut kami mungkin kalau salah dikoreksi lagi Pak Ustadz ya. Memancing cahaya ini salah satunya bisa kita membuat satu ruangan musola di dalam rumah kita, yang mana kita harapkan anak-anak kita tetap ingat dan menjalankan ibadah sholat, rajin sholatnya, yang mana akan memberikan cahaya rumah tersebut dan bisa memberikan kesejukan, kedamaian, insya Allah, dengan yang Allah berikan rezeki secukupnya. Itu mungkin barangkali yang bisa identikan dengan memancing kesabaran. Untuk selanjutnya yang memancing kesabaran ini sangat menarik sekali untuk kita simak, karena yang namanya sabar kita capek-capek ya, menurut Pak Ustadz minggu yang lalu sakit, mungkin berat sekali. Nah, itu yang perlu kita dengarkan bersama. Sebelumnya sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Pak Ustadz bisa dimulai pengajian dengan tema memancing kesabaran, dan nanti kalau sudah selesai mohon ditutup dengan doa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullah haqqa taqwa, ittaqullah fis sirri wal alan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya tes suara dulu. Suaranya jelas ya? Halo? Ya, jelas Pak Ustadz. Oh, jelas ya? Ya, bismillah. Saya memang sengaja untuk memilih tema memancing kesabaran yang mungkin kita biasanya itu memancing kemarahan yang biasa melintas di telinga kita adalah memancing kemarahan.
yang diawali dari memancing perkara. Nah, pada malam hari ini jemaah sekalian, kita mencoba untuk memancing kesabaran itu bagaimana. Nah, ini nanti mudah-mudahan melalui dua atau satu hadis saja, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil ibrah dari satu hadis itu, bagaimana caranya agar kita ini mendapatkan bekal untuk bisa bersabar. Ya lagi, bagaimana caranya agar kita nanti bisa memperoleh bekal untuk bersabar menghadapi ujian yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Ini merupakan landasan untuk kita kesemuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini landasan kita untuk bisa memancing, menancapkan kesabaran atau memperoleh kesabaran. Yang pertama kali harus kita imani, kita letakkan dalam hati kita bahwa semua yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin, ya, tidaklah tertimpa seseorang itu dengan satu musibah fil ardi, di dunia ini, semasa kita hidup di dunia ini ya pasti ujian, musibah itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan keimanan kita kalau memang kita adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya, itu adalah siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini ma asaba min musibatin fil ardi, di dalam bumi ini. Ya, kita sekarang istilahnya sedang berduka juga. Saudara-saudara kita yang ada di Batu, yang di Gresik Selatan juga begitu, banjir melanda. Kalau di Batu adalah banjir bandang. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kesabaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, bisa meringankan beban dari saudara kita ini, entah dengan bagaimana caranya, berdonasi atau apa, yang jelas mudah-mudahan kita dimudahkan untuk itu. Amin. Nah, di dalam surat Al-Hadid ini jelas ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum, dan juga musibah itu bisa juga mengenai anfusikum, diri kalian atau kita semuanya. Kalau tadi fil ard, di dalam dunia secara umum, ini Allah Subhanahu wa taala mengenai fi anfusikum. Nah, yang menjadi pemancing kesabaran itu adalah pemahaman tentang illa fi kitab. Semua musibah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab, Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan
meran tanggal sekian, jam sekian, incip, apa incip itu? Meran tanggal sekian bisa menyelesaikan ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada sendiri-sendiri. Sudah tertulis dengan rinci dan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi kitab. Jadi ini salah satu pancingan kita untuk bisa bersabar. Itu adalah memahami bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, ataupun pada diri kita, itu adalah illa fi kitab. Illa fi kitab. Sudah tertulis di tulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz tentang takdir kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan min qabli an nabra'aha, sebelum kita diciptakan. Nah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah? Ya memang sedih. Reaksi memang kadang reaksi inilah yang berbeda-beda. Kalau orang yang beriman, reaksi dari musibah itu ya berarti istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang tidak beriman atau imannya sedang lemah, nah ini nantinya akan menjadi beda reaksinya antara orang yang beriman imannya kuat atau imannya yang lemah. Ini beda nanti reaksinya. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi urusan tentang pancing-memancing kesabaran ini, saat kita mengimani bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk melewati musibah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ini mitos, kalau saya bilang mitos. Mitos orang Jawa tadi. Mungkin barangkali sekarang sudah ada ibu-ibu yang tidak di Jawa lagi. Bolehlah untuk menambah apa ya? Atau membuka perben lama. Bahwa saat seseorang itu ada keluarganya meninggal gitu, terus tidak boleh sampai air mata pentakziah atau ahli warisnya itu menetes ke jenazah dari orang itu. Nah, ini sebetulnya jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW saat ditinggal oleh atau saat wafat putra beliau Ibrahim juga menangis. Rasulullah SAW saat ada sahabat namanya Utsman ibnu Mad'un ini wafat, Rasulullah SAW juga menangis, dan disinilah Rasulullah SAW itu sampai Suaranya hilang, Pak Ustadz. suaranya kedengaran? Tes. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi agak lemah, Pak Ustadz, suaranya. Assalamualaikum. Suaranya kedengaran ya? Halo? Kurang keras, Pak Ustadz, suaranya.
Dengar tapi jauh, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ini agak jelas ini Pak Ustadz. Suaranya hilang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak jelas ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Oke, ampun ada yang telepon soalnya. Biasanya setelah telepon suaranya menghilang. Iya. Kita teruskan. Jadi, bismillah, ada mitos orang Jawa itu saat seseorang dari keluarga itu meninggal, ini tidak boleh air mata itu menetes ke jenazahnya. Nah, ini sebetulnya kalau contoh dari Rasulullah SAW, ini bukan masalah air matanya itu, tetapi ini masalah kesabaran dan ridho. Apakah yang ditinggal itu rela dan ridho? Kalau rela dan ridho, meskipun air mata itu menetes ya tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena memang Rasulullah SAW sendiri saat beliau ditinggal putranya atau putranya wafat yang bernama Ibrahim, ini beliau menangis juga. Bahkan di saat salah seorang sahabat namanya Utsman ibnu Mas'ud ini wafat, Rasulullah SAW itu menangis dan sampai air mata beliau ini menetes ke wajah Utsman ibnu Mas'ud. Dan Rasulullah SAW tidak menghapusnya atau tidak segera untuk apa atau tidak menyampaikan sesuatu, tidak, biasa saja. Nah, jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini berkaitan dengan memancing kesabaran itu. Jadi saat seperti itu memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan al-ainu tadma wala naqulu illa ma yurdillah atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi mata ini memang meleleh, menangis. Tetapi lisan ini jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu untuk memancing kesabaran yang kedua itu adalah antara ridho atau tidak. Kalau ridho sudah berarti sudah memancing untuk mendatangkan kesabaran itu. Nah, ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ulas singkat. Yang pertama untuk memancing kesabaran ini adalah di saat seseorang itu memahami konsep tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang semua yang dilakukan atau yang kita alami itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Hadid tadi. Itu sudah ditulis sebelum kita diciptakan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala menulis dengan detail tentang takdir kita itu adalah hal yang mudah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Di dalam berikutnya adalah berkaitan dengan hadis ataupun kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan ridha. Berarti memancing kesabaran yang kedua, umpannya pakai apa? Umpannya adalah setelah mengetahui konsep takdir, mengetahui ridho. Keridhaan, apakah ridho atau tidak saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu ridho, insya Allah kita akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran.
Nah, ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat mengutip al-hadis, kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW tentunya berarti ini hadis fi'liyah. Berikutnya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini langsung kita membaca hadis tentang sabar di dalam hadis yang nomor 29 di Riyadhus Shalihin. An Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu wa hibbihi wa ibni hibbihi. Jadi Usamah bin Zaid ataupun Zaid bin Harithah ini adalah kedua-duanya adalah pembantu Rasulullah SAW. Tidak hanya pembantu, tapi keduanya ini adalah wahibbihi wabni hibbihi. Orang yang termasuk dari sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk anak yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa itu ya? Usamah ibni Zaid ibni Harithah. Jadi bapak anak kedua-duanya dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu qala arsalat bintun nabi. Jadi salah seorang dari putri Rasulullah SAW itu mengutus satu utusan kepada Rasulullah SAW. Inna bni qad ihtudir. Sesungguhnya anakku sedang menghadapi sakaratul maut. Fashhadna, maka minta tolong Rasulullah SAW bisa menghadiri atau hadir di saat anak saya masa sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW fa'arsala yukri'us salam wa yaqul. Nah, fa'arsala, maka Rasulullah SAW mengirim utusan lagi, mengirim utusan juga, yukri'us salam, untuk menyampaikan salam. Wa yaqul, sedangkan Rasulullah SAW juga mengirim doa, inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya lillahi ma akhad. Bagi Allah apa yang telah diambil, walahu, dan kepunyaan Allah pula ma'ata, apa yang diberikan. Wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Nah, ini kan seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau satu dari ayat tentang pemahaman takdir, yang kedua hadis fi'liyah yaitu berkaitan dengan ridho. Nah, saat ini nantinya ketiga-tiganya ini atau kedua-duanya itu dan nanti ditambahi dengan satu umpan sebagai pemancing kesabaran itu, nanti tambahi dengan satu di sini. Jadi wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu sudah ada batasan sendiri-sendiri. Artinya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan mari kita ulangi sebentar lagi. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata. Ini konsep takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini adalah sebagai pancingan untuk ridho dan bersabar. Bahwa semua ujian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak ridho? Sekali lagi, ini bukan berarti tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, bukan. Boleh menangis, boleh bersedih, tapi jangan sampai berlebihan. Boleh menangis, tapi lesan tetap terkontrol. Boleh menangis, boleh bersedih, tapi jangan sampai meronta-ronta, apalagi sampai kalau dalam bahasa tauhidnya niyahah. Niyahah itu merobek kantong baju
atau merobek kancing baju, memutuskan karena saking apanya begitu, nggak terimanya atau bagaimana, Allah alam, itu namanya niyahah. Dan tidak boleh seperti itu. Jadi mata boleh menangis, tapi lesan tetap mengucapkan kalimat tauhid. Hati boleh bersedih, tapi jangan sampai berlebihan dengan sampai merobek-robek baju ataupun apa. Jangan. Jamaah sekalian, yang ketiga, hal yang ketiga untuk memancing ini disebutkan di sini, fal tasbir wal tahtasib. Fal tasbir, maka bersabarlah. Ini kalau ini memang tidak perlu penjelasan. Yang perlu penjelasan itu wal tahtasib. Berharaplah, ar-raja. Nah, ini yang perlu kita terangkan. Jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat ujian Allah Subhanahu wa taala itu mendera kita, hal yang pertama yang kita lakukan adalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bersabar. Nah, sebetulnya setelah bersabar itu belum selesai PR kita. Wal tahtasib. Apa itu wal tahtasib? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala. Jadi ini juga cara untuk memancing kesabaran. Ini yang terakhir. Memancing kesabaran itu dengan apa? Yang terakhir ini adalah dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu. Jadi ini teknisnya. Jadi tidak hanya bersabar, tapi ingat bahwa kesabaran dan posisi kita dalam kesabaran itu kita harapkan atau kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, di posisi kita itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan fal tasbir wal tahtasib. Wal tasbir wal tahtasib. Nah, ini cara yang ketiga dan cara yang terakhir. Nanti selanjutnya tetap kita baca hadisnya, cuman ini sebagai keterangan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wal tasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Kemudian arsalat ilaihi, putrinya Rasulullah SAW ini mengirim kembali sembari untuk bersumpah bahwa Rasulullah SAW akan mendatangi putrinya. Maka tentunya kalau ini sudah berarti betul-betul putri Rasulullah SAW sangat butuh dengan Rasulullah SAW. Faqama wa ma'ahu Sa'ad ibnu Ubadah wa Mu'ad ibnu Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah SAW berserta sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi berdiri. Wa Zaid ibn Thabit dan Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beserta sahabat-sahabat yang lain ikut bersama Rasulullah SAW kemana? Ke rumah putri Rasulullah SAW yang saat itu cucu Rasulullah SAW sedang sakaratul maut. Farufi'a ila Rasulullah SAW as-sabi, maka balita itu pun diberikan kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun fa'aqadahu fi hijri, menaruh balita tersebut di pangkuan Rasulullah SAW. Subhanallah, Rasulullah SAW. Wa nafsuhu taqaqqa'a, sedangkan nafasnya itu sudah tersengal-sengal. Tersengal-sengal. Ini nanti bukti yang real, contoh yang nyata, bagaimana bahwa Rasulullah SAW itu juga menangis. Fafadat ainah, maka air mata dari Rasulullah SAW itu fadat, mengalir. Masya Allah. Nah, ini kan
Faqala Sa'ad. Saat itu ada Sa'ad ibnu Ubadah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, heran, loh, Rasulullah kok menangis? Apa ungkapan Sa'ad yang disampaikan Sa'ad? Ya Rasulullah, ma hadza? Ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan rasa heran. Loh, Rasulullah SAW kok menangis? Kenapa? Ma hadza? Anggapan Sa'ad itu, Sa'ad bin Ubadah itu, ya Rasulullah tidak menangis. Kenapa? Ridho atau tidak? Bersabar atau bagaimana? Atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, tapi Rasulullah SAW kok menangis ya? Makanya Sa'ad bin Ubadah ini menyampaikannya dengan nada yang apa istilahnya ya? Ya sudah bagus, cuman menyiratkan ada sesuatu pertanyaan yang besar dalam diri Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah SAW menangis. Makanya, ya Rasulullah, ma hadza? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, hadhihi rahmatun. Ini adalah kasih sayang ja'alahu ta'ala yang Allah Subhanahu wa taala menjadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, menaruh kasih sayang di setiap hati orang-orang yang beriman. Makanya saat ada yang meninggal atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya seseorang, ini orang-orang yang beriman juga menangis. Tapi yang membuat beda itu adalah reaksinya. Sekali lagi, reaksinya. Bagaimana seseorang atau seorang yang beriman itu bisa memancing kesabaran? Nah, dengan 3 hal yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi ini bedanya. Kalau orang yang beriman, dia akan mengembalikan semuanya yang sudah aturan dari Allah Subhanahu, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. 1. Kita ulas berulang-ulang. Yang kedua, jamaah sekalian, ridho dengan apa yang sudah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Tidak bisa. Apa lagi? Kalau memang itu adalah sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tinggal ridho saja. Kita tinggal ridho saja. Karena memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi? Nah, baru yang ketiga juga, untuk memancing kesabaran itu, ya, wal tahtasib, berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari, nah, insya Allah dengan 3 itu kita benar-benar sudah memancing kesabaran itu berada di dalam hati kita. Jadi tidak mungkin. Insya Allah, ya, insya Allah saat seseorang itu sudah mengenakan 3 hal ini, bi'idznillah ta'ala, insya Allah orang itu akan diberi kesabaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melalui musibah yang dilaluinya. Ma'adallah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya selalu sehat, selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melewati musibah atau ujian itu. Jadi nantinya hal-hal yang berkaitan dengan
memancing kesabaran itu PR kita semuanya untuk bisa memancing itu. Jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ada di dalam kandungan, dan insya Allah ini adalah hadis yang terakhir yang berkaitan dengan kesabaran, dan insya Allah nanti kita akan membaca lagi, meskipun yang sesungguhnya ya masih banyak berkaitan dengan sabar ini hadis-hadisnya. Cuman kalau nanti ada kesempatan mungkin insya Allah akan kita baca, dan kalaupun nanti waktunya yang kurang pas mungkin barangkali seperti itu, berarti insya Allah ini adalah hal yang terakhir yang nantinya kita baca di dalam bab berkaitan dengan as-sabr. Nah, jemaah sekalian, saya kira itu yang menjadi pembahasan kita pada malam ini. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, monggo kita diskusikan di forum ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Pak Muslih. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan, monggo silakan. Mohon izin Pak Ustadz mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz tadi. Sepertinya kesabaran itu tidak cukup dengan kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kesabaran, Pak Ustadz ya. Karena ada 3 hal yang merupakan transaksi yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah keridhaan. Karena kalau hati kita tidak bisa ridho, kesabaran tidak akan mendapatkan dalam hati kita. Mungkin itu Pak Ustadz barangkali. Betul nggak Pak Ustadz? Jadi memang ya doa itu memang perlu juga. Kita minta doa, mudah-mudahan diberi hati yang sabar. Cuman kita ini kan sembari berdoa ya berusaha. Nah, usaha kita itulah yang kita lakukan. Nah, memang tidak di semua hal ya tidak bisa dilepaskan doa itu. Doa mudah-mudahan hati kita ini dijadikan pribadi-pribadi yang lebih bisa bersabar, itu penting. Tetapi untuk menjemput takdir tentang istijabah doa kita, diistijabahi doa kita itu tentang kesabaran, ya kita harus melakukan hal-hal untuk memancing kesabaran itu dalam hati kita. Ya 3 tadi insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada teman-teman lain. Barangkali ada teman-teman yang lain yang kita diskusikan, monggo. Mumpung ada waktu ini, insya Allah. Ini ibu dan keluarga sehat semuanya ya, Bapak-bapak. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nggih. Saya mau nanya, apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu bisa berubah karena doa atau apa gitu? Oh, nggih. Nggih, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas partisipasinya, diskusinya. Jadi apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sebelum kita diciptakan, min qabli an nabra'aha, seperti yang ayat yang kita baca tadi. Itu sebetulnya sebelum kita diciptakan, belum terwujud, itu memang sudah tertulis semua takdir yang sudah akan kita jalani. Sekali lagi, apa yang sudah ditulis itu memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang hak Allah Subhanahu wa taala untuk menulis itu. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menggantinya, itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Mau mengganti atau apa, itu memang hak dari Allah Subhanahu
Tidak ada orang yang komplain. Tidak ada yang bisa. Karena itu hak. Ya, jadi tapi memang kita sebagai umat Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikhtiar. Silaturahim misalkan bisa menambah umur kita. Nah, maka para ulama ada yang menyatakan bukan bertambah umurnya, tapi bertambah keberkahannya. Ada yang seperti itu, memaknai seperti itu. Tapi kalaupun memang betul-betul umurnya bertambah, itu pun sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti halnya disampaikan oleh Umar bin Khattab. Saat beliau masuk Syam, insya Allah sudah kita jelaskan di pekan sebelumnya. Jadi saat Umar bin Khattab ini mau masuk Syam, dan Syam itu di situ ada wabah, terus nggak jadi kan? Nggak jadi Umar bin Khattab ini masuk. Ada yang nyeletuk dari sahabat ini, sahabat Rasulullah SAW, ya temannya Umar. Ya Umar, tafirru min qadarillah, wahai Umar, apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Maka yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita ini lari dari satu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, istilahnya Umar begitu, tapi tetap saja menuju takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Kenapa seperti itu? Karena memang Rasulullah SAW menyampaikan kalau di salah satu tempat itu sudah ada wabah, maka kita tidak boleh untuk masuk ke situ. Tidak boleh masuk ke situ hanya berbekal tawakal saja, tidak boleh. Harus menghindar dari kawasan itu. Nah, jadi masuk ke kawasan itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak masuk juga masih dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa apa istilahnya? Tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak bisa keluar? Karena memang takdir itu hak mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa apa. Jadi itu jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang wallahu alam bishawab, tapi adalah jawaban berkaitan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadi hak mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau diganti mau apa ya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitu. Allah alam bishawab. Satu hal tadi mengenai yang disampaikan oleh Pak Muslim tadi, mungkin saya mempunyai pendapat yang agak berbeda yang disampaikan oleh Pak Muslim. Kalau Pak Muslim di setiap rumah itu ada musola, gitu ya. Memang bagus memang. Tapi kalau saya pribadi ini kan tidak apa-apa loh. Ini berkaitan dengan as-salatu nurun, ya. Tapi saya pribadi, saya lebih cenderung kita sholat itu di semua tempat sudut yang ada di rumah kita. Jadi tidak dikhususkan di tempat khusus. Hanya tempat musolah toh di dalam rumah. Nah, saya cenderungnya saya lebih memilih sholat kita ya kadang di ruang tamu, kadang di ruang tengah, kadang di kamar kita, kadang di. Nah, saya lebih terpilih. Intinya ini memang karena kita kalau melihat apa Rasulullah SAW itu ya pernah tidur sholat Aisyah radhiyallahu anha itu tidur di sampingnya, berarti itu di kamar tidurnya Rasulullah SAW, tidur di situ. Sholat di situ maksudnya, sholat di kamar tidur. Jadi kalau saya pribadi, ini pribadi saya, kalau ada yang saya pengen membuat musola yang bagus di rumahnya boleh, monggo silakan, tafadhol. Nah, tapi kalau saya pribadi ya, jadi tempat-tempat yang
kita jadikan tempat untuk sholat, itu nantinya akan kita jadikan di ruang tamu kah, di ruang keluarga kah, asalkan ya tentunya di tempat-tempat yang tidak mungkin kita tempatin untuk sholat ya tidak mungkin, tapi di tempat-tempat yang mungkin untuk kita dirikan sholat di situ, ya monggo silahkan. Nah seperti itu. Ada yang perlu diskusikan lagi jamaah sekalian? Saya kira cukup, Gi. Halo? Halo, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mendiskusikan Oke. lagi, mungkin bisa ditutup doa ini Pak Ustadz. Barangkali ada teman-teman masih ada yang kita diskusikan. Monggo. Saya kira nggak ada lagi Pak Ustadz, mungkin cukup bisa ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oh ini ada lagi nih Pak Ustadz. Kan ada ini ya Pak Ustadz ya, ada doa. Saya tuh pernah atau sering ya dengar doa dijauhkan ya, minta dijauhkan dari segala musibah, mara bahaya dan sebagainya ya. Nah, itu bisa itu ya Pak Ustadz ya, bisa merubah mungkin hal yang tidak baik itu menjadi lebih baik, atau bagaimana Pak Ustadz kalau kita berdoa seperti itu? Ya Allah, misalnya apa? Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, musibah dan semacamnya itu ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi seperti kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menulis takdir kita itu sejak dari dulu. Ini kita ulangi lagi berarti. Oh, sama ya Pak Ustadz ya. Jadi sama loh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja merubah apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja. Karena itu memang hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedangkan kita doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dan keluarga dilindungi dari hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang buruk. Jadi doa sendiri itu adalah ibadah. Penantian kita terhadap doa itu, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ibadah. Sementara apa yang nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saat kita tadi memancing kesabaran, ya insya Allah akan beribadah juga atau berbuah pahala juga. Jadi semuanya itu sekali lagi itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang berkecukupan. Nah, ternyata hal lain yang kita dapatkan, baik saat kita tidak mendapatkan, itu tidak takdir Allah, ataupun mendapatkan, itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita panjatkan terkabul, itu takdir Allah. Yang kita panjatkan belum terkabul, itu ibadah, dan itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ini kan kalau kita berkaitan dengan doa ini kan, ud'uuni astajib lakum. Katanya diijabai. Nah, memang diijabai itu bisa saja diijabai di dunia ataupun disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirubah menjadi pahala nanti di akhirat. Maka tidak ada ruginya orang yang berdoa. Tidak ada ruginya. Karena semakin seseorang itu berdoa, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada orang. Terima kasih Ustaz. Sami-sami.
Saya kira itu nggih, nanti mudah-mudahan pekan depan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk bisa bertolabul ilmi lagi, mencari ilmu. Mudah-mudahan umur kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumina fi kulli makan. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ye sami-sami. Terima kasih, Ustaz. Ye sami-sami. Mudah-mudahan barokah semuanya.